Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berjumpa kembali meskipun tidak secara tatap muka, dengan cara daring, namun semoga ini tidak menghalangi semangat kita untuk selalu belajar dimanapun kita berada, dan insya Allah kita mendapatkan berkah dari Allah dan selalu diberikan kesehatan. Salawat dan salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga saat ini. Baiklah teman-teman peserta program studi pendidikan agama Islam yang mengambil mata kuliah desain pembelajaran SPI. Hari ini Pak Rizkal ingin menyampaikan tentang sebuah makalah yang sudah saya terjemahkan ke dalam PowerPoint tentang desain dan inovasi pembelajaran. Dan ini menjadi ruh dalam ketika seorang guru itu ingin memilih desain pembelajaran seperti apa yang ingin dia pakai untuk pembelajaran. Dan juga ini juga berkaitan dengan mata kuliah metode pembelajaran SPI. Baiklah, hayya nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, latar belakang desain pembelajaran, inovasi pembelajaran, yaitu masyarakat ternyata sekarang semakin sadar akan pendidikan sebagai unsur penting dalam kehidupan manusia. Lalu manusia memperoleh sebagian besar dari kemampuannya melalui belajar. Yang ketiga, pendidikan merupakan bagian yang penting di mana pendidik dituntut untuk mampu mengelola dan melahirkan situasi dan kondisi belajar bagi peserta didik untuk mencapai kemampuan-kemampuan tertentu yang diharapkan. Lalu yang keempat, munculnya keinginan untuk terus mengembangkan pendidikan yang berkualitas, memberikan peranan penting bagi desain pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar yang bermakna dan menyenangkan. Desain pembelajaran menunjuk pada proses manipulasi atau merencanakan suatu pola atau signal dan lambang yang dapat digunakan untuk menyediakan kondisi belajar kondusif bagi peserta didik. Inilah latar belakang kenapa kok kita membutuhkan sebuah desain pembelajaran. Oke, berdasarkan uraian tersebut, kita tarik beberapa masalah. Yang pertama, apa pengertian dari desain pembelajaran? Setelah ini kita akan belajar apa sih pengertian dari desain pembelajaran itu. Yang kedua, apa fungsi dari desain pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar? Kenapa kok kita membutuhkan sebuah desain pembelajaran ketika seorang guru itu ingin belajar, atau seorang murid ingin ketika belajar itu apa sih yang dia butuhkan? Jadi ketika belajar mengajar itu seperti apa sih fungsi fungsi desain pembelajaran? Yang ketiga, apa komponen utama dalam desain pembelajaran? Dan yang keempat, apa saja model-model desain pembelajaran yang terpenting? Apa saja model-model desain pembelajaran? Oke, baiklah. Berdasarkan rumusan tersebut tentunya kita mempunyai tujuan kenapa kita harus belajar tentang ini. Yang pertama, kita dapat memahami pengertian desain pembelajaran. Yang kedua, kita dapat mengetahui fungsi desain pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, mengetahui apa saja komponen utama dalam desain pembelajaran. Yang keempat, mengetahui model-model desain pembelajaran. Oke, yang pertama, pengertian desain pembelajaran. Ini saya coba hadirkan beberapa pendapat para pendahulu atau ilmuwan tentang desain pembelajaran. Yang pertama, Smith and Regan. Menurut dia, desain pembelajaran merupakan prinsip-prinsip penerjemahan dari pembelajaran dan instruksi ke dalam rencana-rencana untuk bahan-bahan dan aktivitas-aktivitas instruksional.
Lalu yang kedua, menurut Gentry mengatakan bahwa model desain pembelajaran adalah suatu pendekatan sistem yang dirancang untuk memfasilitasi pengembangan yang efektif dan efisien dari pembelajaran. Yang ketiga, menurut Profesor Atwi Suparman, desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Menurut Saiful Sagala, desain pembelajaran merupakan proses keseluruhan tentang kebutuhan, tujuan belajar, serta sistem penyampaian. Oke, yang kedua, rumusan masalah kedua yaitu fungsi desain pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Jadi desain ini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, menjadikan guru lebih siap dan percaya diri dalam menjalankan tugas mengajar. Jadi dengan guru menyiapkan desain atau memilih desain yang baik, maka semakin percaya dirilah dia dalam menjalankan tugas mengajar. Yang ketiga, tentunya dapat meningkatkan kemampuan guru. Fungsi desain pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan belajar. Nah, menurut Mardia Hayati, urgensi dan peran desain pembelajaran dalam suksesnya proses belajar antara lain, satu, agar belajar ini dapat bermakna dan efektif. Tentunya ketika belajar itu tidak bermakna, maka murid tidak mendapatkan apa-apa. Dan juga pembelajaran itu harus efektif, karena guru itu kan mempunyai waktu. Karena nanti setelah dia ada guru lagi yang ingin masuk, maka pembelajaran itu harus efektif. Nah, yang kedua, agar tersedia atau termanfaatkannya sumber belajar. Banyak sekali sumber belajar yang ada di sekitar kita. Nah, dengan cara kita mendesain pembelajaran yang baik, maka sumber-sumber belajar itu pasti akan tergali dengan baik. Yang ketiga, agar dapat dikembangkan kesempatan atau pola belajar. Yang keempat, agar belajar dapat dilakukan siapa saja secara berkelanjutan. Nah, ini. Menurut Marison, Ross, and Camp, tujuan dari desain pembelajaran yaitu membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien dan mengurangi tingkat kesulitan belajar. Nah, ini. Dengan kita memilih desain pembelajaran yang baik, maka secara otomatis kita akan membuat pembelajaran menjadi efektif dan efisien, dan pasti kita juga mengurangi tingkat kesulitan pembelajaran. Ya. Nah, ini adalah komponen dari desain pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu sistem instruksional mengacu pada pengertian sebagai perangkat komponen yang saling bergantung satu sama lainnya untuk mencapai tujuan. Belajar mengajar sebagai suatu sistem memiliki sejumlah komponen. Nah, komponen-komponen desain pembelajaran itu apa saja? Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar. Yang ketiga, siswa yang menerima pelayanan belajar. Yang keempat, guru. Yang kelima, metode dan pendekatan. Yang keenam, situasi dan kondisi. Yang ketujuh, evaluasi kemajuan belajar. Komponen-komponen desain pembelajaran harus diorganisir dengan baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Guru tidak boleh hanya memperhatikan komponen-komponen tertentu saja, misalnya metode, bahan, evaluasi saja. Jadi nggak boleh cuma ini, 7-7-nya harus diperhatikan oleh guru, tetapi ia juga harus mempertimbangkan komponen secara keseluruhan. Berbagai persoalan yang biasa dihadapi oleh guru antara lain, satu, tujuan apa yang ingin dicapai ketika kita melakukan pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran apa yang akan diberikan kepada murid kita. Yang ketiga, metode alat mana yang harus dipakai. Yang keempat, prosedur apa yang ditempuh untuk melakukan evaluasi. Karena evaluasi itu banyak sekali modelnya. Oke, proses belajar mengajar secara khusus, guru berperan sebagai pengajar, pembimbing, perantara sekolah dengan masyarakat, administrator dan lain-lainnya. Untuk itu wajar bila guru memahami dengan segenap aspek pribadi anak didik seperti, jadi seorang guru itu harus memahami kepribadian anaknya. Satu, kecerdasan dan bakat khusus seorang anak itu. Yang kedua, prestasi sejak permulaan sekolah. Yang ketiga, perkembangan jasmani dan kesehatan.
Yang keempat, kecenderungan emosi dan karakternya. Yang kelima, sikap dan minat belajar. Yang keenam, cita-citanya apa. Yang ketujuh, kebiasaan belajar dan bekerja, hobi dan penggunaan waktu senggang. Nah, tentunya kebiasaan belajar ini tiap orang kan beda-beda. Ada tentunya yang biasa belajar sendiri, ada yang dengan kelompok, ada yang hanya bisa belajar di tempat yang sepi, ada yang bisa belajar kalau dia rame-rame dengan teman. Ya, itu macam-macam orang. Nah, 8, hubungan sosial di sekolah dan di rumah. Bagaimana dia di sekolah, bagaimana dia di rumah, tentunya sangat berpengaruh. Oke. Yang ke-9 adalah latar belakang keluarga. Yang ke-10, lingkungan tempat tinggal. Yang ke-11, sifat-sifat khusus dari dan kesulitan belajar bagi peserta didik. Nah, ini adalah model-model desain pembelajaran. Yang pertama ada model Dick and Carey, ada model Assure, model Gerlach and Ellie, ada model Eddy, model The Gang, ada juga model PPSI, ada juga model CAM, model ISD, Instructional System Design, dan model MPI, model pengembangan instruksional. Oke, kita akan membahas satu persatu tentang model-model desain pembelajaran. Model Dick and Carey dikembangkan oleh Walter Dick and Lou Carey pada tahun 1985. Model ini termasuk ke dalam model prosedural. Langkah-langkah desain pembelajaran menurut Dick and Carey adalah yang pertama, mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan performansi. Yang kelima, mengembangkan butir-butir tes acuan protokol. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. Yang kedelapan, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. Yang kesembilan, merevisi bahan pembelajaran. Yang ke-10, merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Jadi ada evaluasi formatif, ada evaluasi sumatif. Ya, ini desain ini dia beruntun. Jadi dari awal sampai ke-10 itu runtutannya ini. Karena dia bersifat prosedural. Yang kedua adalah model design Assure. Model Assure merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar, atau disebut juga model berorientasi kelas. Menurut Heine tahun 2005, model ini terdiri atas 6 langkah kegiatan, yaitu analysis learn, jadi menganalisis anak-anak yang belajar. Yang kedua, state objective. Yang ketiga, select method, media, dan material. Jadi kita memilih metode pembelajaran, memilih media, memilih materinya apa. Yang keempat, utilize media and material. Kita menggunakannya. Yang kelima, require learn participation. Yang ketujuh, mengevaluasi dan merevisi. Evaluate and revise. Oke, ini menurut model desain pembelajaran model Assure. Selanjutnya model pembelajaran modelnya Gerlach and Ellie. Model pembelajaran Gerlach and Ellie merupakan suatu metode perencanaan pengajaran yang sistematis. Model ini menjadi suatu garis pedoman atau suatu peta pembelajaran karena dalam model ini diperlihatkan keseluruhan proses belajar mengajar yang baik. Sekalipun tidak menggambarkan secara rinci setiap komponennya, model ini juga diperlihatkan hubungan antara elemen yang satu dengan yang lainnya, serta menyajikan suatu pola urutan yang dapat dikembangkan dalam suatu rencana untuk mengajar. Rincian komponen ini adalah yang pertama, specification of object. Lalu yang kedua, specification of content. Yang ketiga, assessment of entering behavior. Yang keempat, determination of strategy. Yang kelima, organization of groups. 6,
allocation of time. Yang ketujuh, allocation of space. Space-nya apa ini? Tempat ya. Yang kedelapan, allocation of resource. Yang sembilan, evaluation of perform. Yang ke-10, analysis of feedback. Oke. Selanjutnya model EDI. Ya, model EDI ini merupakan desain pembelajaran yang menggunakan 5 tahap atau langkah sederhana dalam mengaplikasikannya. Desain pembelajaran yang mudah dipelajari. Sesuai dengan namanya, tahap atau langkah dalam pembelajaran yaitu analisis, design, development, implementation, and evaluation. Ada 5 langkah yang dikemukakan dalam model ini sesuai dengan namanya, yaitu satu, yang pertama menganalisis. Jadi kita menganalisis kebutuhan untuk menentukan masalah dan solusi yang tepat dan menentukan kompetensi siswa. Yang kedua, design. Bagaimana kita menentukan kompetensi khusus, metode apa yang ingin dipakai, bahan ajarnya apa, dan pembelajarannya seperti apa. Yang ketiga, development, yaitu memproduksi program dan bahan ajar yang akan digunakan dalam program pembelajaran. Yang keempat, implementation, jadi melaksanakan program pembelajaran dengan menerapkan desain atau spesifikasi program pembelajaran. Yang kelima, evaluation, melakukan evaluasi program pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Nah, yang selanjutnya modelnya The Gang. The Gang mengemukakan 8 langkah desain pembelajaran yang berkonteks model elaborasi, yaitu satu, analisis tujuan dan karakter bidang studi. Yang kedua, analisis sumber belajar, atau di sini dalam kurung kendalanya apa gitu. Yang ketiga, analisis karakteristik pembelajar. Yang keempat, menetapkan tujuan belajar dan isi pembelajaran. Yang kelima, menetapkan strategi perorganisasian isi pembelajaran. Yang keenam, menetapkan strategi penyampaian isi pembelajaran. Yang ketujuh, menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran. Dan yang kedelapan, pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Selanjutnya model PPSI. PPSI itu apa? Prosedur pengembangan sistem instruksional. P, prosedur pengembangan sistem instruksional. Di Indonesia dikembangkan menjadi PPSI. Istilah sistem instruksional dalam PPSI ini mengandung pengertian bahwa PPSI menggunakan pendekatan sistem. Maka PPSI juga dapat disebut menggunakan pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Model pengembangan instruksional PPSI ini memiliki 5 langkah pokok, yaitu satu, perumusan tujuan. Yang kedua, pengembangan alat evaluasi. Yang ketiga, kegiatan belajar. Yang keempat, pengembangan program kegiatan. Yang kelima, pelaksanaan. Selanjutnya, model desain punya CAM. Menurut CAM, pengembangan instruksional atau desain instruksional ini terdiri dari 8 langkah. Ini yang dulu ya, kurikulum kita zaman dulu itu ketika saya masih sekolah. Menentukan tujuan instruksional umum, ada TIU, ada TIK. Jadi seorang guru tuh di awal di RPP-nya paling atas tuh dia menentukan tujuan instruksional umum dulu. Atau sekarang di KTSP itu berubah menjadi standar kompetensi. Ya, yang kedua, menganalisis karakteristik peserta didik. Menentukan TIK atau kompetensi dasar. Kalau dulu TIK, sekarang berubah menjadi kompetensi dasar. Yang keempat, menentukan materi pelajaran. Yang kelima, menentukan penjajakan awal. Jadi setiap pembelajaran dilakukan pretest sehingga mengetahui sampai mana pengetahuan anak itu, karena anak itu kan belajar bisa di mana saja, bisa dengan siapa saja. Mungkin di awal jangan-jangan dia sudah mumpuni untuk materi yang ingin kita sampaikan. Jadi seorang guru melakukan penjajakan awal, jadi survei atau pretest, tes singkat tentang pengetahuan awal anak.
Yang keenam, menentukan strategi belajar mengajar. Yang ketujuh, mengkoordinasikan sarana penunjang yang meliputi tenaga, fasilitas, alat, waktu. Yang kedelapan, mengadakan evaluasi. Selanjutnya ada model ISD, Instructional System Design. Rancangan sistem pembelajaran merupakan prosedur terorganisir yang mencangkup langkah-langkah menganalisis, merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Jadi ISD ini langkah-langkahnya adalah yang pertama dia menganalisis, lalu dia merancang, lalu dia mengembangkan, lalu melaksanakan. Yang terakhir adalah menilai, mengevaluasi pembelajaran. Langkah-langkah ini dalam setiap proses memiliki dasar yang terpisah dalam teori maupun praktek, seperti halnya pada proses ISD secara keseluruhan. Oke, dalam pengutaraannya yang lebih sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis adalah mengidentifikasi apa yang dipelajari. Jadi karena kita belajar sejarah peradaban Islam, kita menganalisis dulu sejarah peradaban Islam ini apa saja yang ingin kita pelajari. Yang kedua, merancang adalah menspesifikasi proses dan produk. Apa saja nih yang ingin kita buat. Yang ketiga, mengembangkan adalah memandu dan menghasilkan materi pembelajaran. Nah, setelah kita menganalisis kebutuhan kita, lalu kita merancang, lalu kita kembangkan sehingga menjadi sebuah materi pembelajaran. Yang keempat, pelaksanaan. Nah, setelah kita membuat sebuah materi pembelajaran, maka kita laksanakanlah menggunakan materi dan strategi dalam konteks yang dibutuhkan. Yang kelima, menilai. Menilai adalah menentukan kesesuaian pembelajaran. Ya. Selanjutnya, model MPI. MPI ini adalah model pengembangan instruksional. Menurut Sparman, dikemukakan ada 8 langkah. Mengidentifikasi kebutuhan instruksional dan menulis tujuan instruksional umum. Jadi ada 8 langkah ketika kita menggunakan model desain MPI. Yang pertama, melakukan analisis instruksional. Kebutuhannya apa nih? Nah, yang kedua, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal. Kalau tadi kan ada pretest, kalau ini kita lihat nih anak-anak kita kayak apa. Yang ketiga, menulis tujuan instruksional khusus. Yang keempat, menulis tes acuan patokan. Jadi dibuat patokannya atau acuannya apa. Yang kelima, menyusun atau KKM ya bahasa sekarang ya. Nah, yang kelima, menyusun strategi instruksional. Yang keenam, mengembangkan bahan instruksional. Yang ketujuh, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif yang termasuk di dalamnya kegiatan merevisi. Oke, jadi itulah beberapa model-model desain pembelajaran. Adapun kesimpulan dalam makalah kita atau kesimpulan dari pertemuan kita kali ini adalah yang pertama, desain pembelajaran merupakan sebuah rancangan atau proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan tujuan belajar, serta sistem penyampaiannya sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dengan tujuan menciptakan pembelajaran efektif dan efisien dengan meminimalisir kesukaran siswa dalam memahami pembelajaran. Jadi gunanya desain pembelajaran ini adalah agar pembelajaran itu menjadi efektif dan efisien dan juga meminimalisir kesukaran siswa atau kesusahan siswa dalam memahami sebuah pembelajaran. Yang kedua, fungsi desain pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan KBM adalah sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran, menjadikan guru lebih siap dan percaya diri dengan menjalankan tugas mengajar dan meningkatkan kemampuan guru. Jadi fungsi kenapa kok seorang guru itu harus membuat desain pembelajaran agar dia ketika dia sudah membuatnya maka guru pasti terlihat lebih siap. Dan ketika guru sudah siap, pasti dia terlihat percaya diri. Yang ketiga, pembelajaran merupakan suatu sistem instruksional mengacu pada pengertian sebagai perangkat komponen yang saling bergantung satu sama lainnya untuk mencapai tujuan. Belajar mengajar sebagai suatu sistem meliputi
Sejumlah komponen diantaranya tujuan pembelajaran, bahan ajar siswa yang menerima pelayanan belajar, guru, metode dan pendekatan, situasi dan evaluasi kemajuan belajar. Jadi pembelajaran itu merupakan sebuah sistem yang saling berkaitan antara tujuan pembelajaran, bahan ajar, siswa, guru, metode, pendekatan, situasi dan bagaimana evaluasi kemajuan belajar anak-anak itu. Dan terakhir adalah kesimpulan kita, model-model desain pembelajaran terdiri dari beberapa model yang antara lain ada tadi kita sudah menjelaskan tentang menjelaskan dan juga apa saja tahapan-tahapannya. Yang pertama model Dick and Carey, model Assure, model Gerlach and Ellie, model EDI, model The Gang, model PPSI, model CAM, model ISD, Instructional System Design, dan model pengembangan instruksi atau MPI. Oke. Sebagai saran, setiap model desain pembelajaran memiliki karakteristik tertentu dalam pelaksanaannya. Kondisi siswa, materi ajar, dan situasi dan kondisi yang dihadapi dalam proses pembelajaran menjadi indikator untuk memilih model yang sesuai. Sehingga sebagai pendidik harus mampu menyesuaikan situasi dan kondisi dalam menentukan model pembelajaran yang akan digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Nah, jadi kita harus siap, harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Sehingga ketika kita sudah paham dengan situasi kondisi yang ada di sekitar kita, dari gurunya, dari fasilitasnya, dari peserta didiknya dan lain-lain sebagainya itu, kita dapat memilih model pembelajaran yang tepat yang akan kita gunakan agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai maksimal, atau tadi agar pembelajaran ini bisa efektif dan efisien dan meminimalisir kesukaran yang dihadapi oleh siswa dalam belajar. Sekian, terima kasih dari Pak Rizkal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.